Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Agar Presiden Joko Widodo ini dimakzulkan, upaya atau niat kita untuk melengsarkan Presiden tadi insya Allah bisa terwujud. Bukan hanya pelanggaran, tapi perampasan terhadap kedaulatan rakyat. Karena yang dilakukan Jokowi adalah pengkhianatan kepada konstitusi negara. Di belakangnya yang namanya Jokowi, ini adalah yang di belakangnya VOC dulu. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Kita silakan tim pelaksana aksi 18 Agustus 2024 terdiri dari 5 orang, Dr. Sabriati Aziz, Mbak Ati, Mbak Ida, Mas Jindar, Rohani, siapa lagi? Daeng mana? Anda di sini? Boleh. Sampai wartawan. Dia mau merangkap wartawan. Satu lagi siapa? Hanifah Hussein belum tiba ya. Yang sudah menyampaikan tadi rencana aksi 18 Agustus 2024 dalam rangka memperingati Hari Konstitusi 18 Agustus telah dinyatakan sebagai Hari Konstitusi ya, oleh 3 elemen, dan oleh karena itu ya, aspirasi besarnya tegakkan kedaulatan rakyat, terapkan Undang-Undang Dasar 1945, ada tanda dalam kurungnya dengan adendum dan seterusnya ya. Tempatnya di depan gedung rakyat, gedung MPR RI, DPR RI, DPD RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat ya, Selatan, Jakarta Pusat. Oke. Jamnya tadi ragu-ragu tim pelaksana. Semula ditetapkan jam 2 ya, jam 2 siang. Tadi ada usul perubahan menjadi jam 10 pagi dengan harapan peserta aksi bela Palestina di Monas dari jam 6 sampai jam 10 ikut bergabung nanti ke gedung MPR RI ya, itulah mengapa jam 10 rencananya. Rencana semula jam 2 tapi ya, ada usul belum diputuskan. Sebenarnya coba berdua diputuskan mana yang bagus. Ini Pak Edwin sama Pak Baru datang. Lanjut aja dulu. Enggak, biar segera selesai jam. Usulnya gimana? Jam 10. Oke, sudah ditetapkan lewat musyawarah mufakat secara kilat menjadi jam 10 pagi. Memang matahari sedang naik ya, walaupun kalau jam 2 matahari sedang turun. Dipilih jam 10 ya, terus terang dengan harapan nanti kita sampaikan di konferensi pers kedua, peserta aksi di Monas bisa long march ke gedung MPR DPR RI, karena sebagian masa ini juga ikut kayak jam 10 ya, tolong kawan-kawan wartawan. Nah sekarang giliran saya minta 2 orang dari masing-masing aliansi ya, untuk menyampaikan hal yang bersifat substantif. Dengan peringatan Hari Konstitusi, kita ingin agar ada 2 hal penting bisa terlaksana dalam waktu dekat. Pertama, bahwa penyimpangan banyak terjadi, tapi banyak juga kajian dan rasa atau tuntutan dari sejumlah tokoh dan teman-teman yang selama ini berjuang untuk
konstitusi yang berlaku sekarang ini dikembalikan kepada konstitusi awal, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Jadi ada tuntutan ke sana. Tapi yang tidak kalah penting adalah bahwa konstitusi yang menjadi dasar pemerintahan Jokowi itu pemerintah sekarang ini sudah sangat banyak diselewengkan atau dikhianati oleh Presiden Joko Widodo. Karena itu tuntutan kedua adalah seperti juga sudah setahun yang lalu lebih ya dituntut oleh petisi 100 agar Presiden Joko Widodo ini dimakzulkan. Jadi dua hal penting, yaitu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, kemudian segera makzulkan atau lengserkan Presiden Joko Widodo. Terserah bahwa waktunya mungkin tinggal tidak sampai 2 bulan, sebulan 2 minggu mungkin, tapi 10 hari. ya sebulan 10 hari. Artinya bahwa karena pelanggaran ini sudah sedemikian parah ya, dan kalau kita baca di pembukaan Undang-Undang Dasar di sana itu ada prinsip-prinsip moral yang dipegang, yaitu Pancasila, ini sudah dikangkangi oleh Presiden kita ini begitu. Terakhir misalnya partai-partai itu disandra untuk bisa dikuasai. Misalnya Golkar sudah mengalami, dan PKB sedang juga berlangsung ini proses untuk bagaimana ini bisa dikuasai oleh orang-orang yang memang bagian dari Presiden Joko Widodo. Dan ini kembali kepada masalah moral. Kalau moral sudah tidak ada rasa malu, maka segala langkah kebijakan tindakannya itu tidak tidak mengikuti prinsip-prinsip moral dan sekaligus mengangkangi konstitusi. Karena itu tuntutan kedua ini sangat-sangat penting meskipun waktunya tinggal 40 hari. Oleh sebab itu aksi kita nanti diharapkan kalau jumlah pesertanya akan sangat-sangat banyak, saya kira upaya atau niat kita untuk melengsarkan Presiden tadi insya Allah bisa terwujud. Nah, karena itu pada kesempatan ini kami dari FPDR menghimbau kita semua rakyat Indonesia, mari bersama-sama untuk hadir pada acara aksi yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus pukul 10 pagi depan gerbang gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwan Batubara, Presidium dari FPDR, Front Penegakan Daulat Rakyat. Selanjutnya saya minta yang mewakili GPKR, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat, seorang presidiumnya Dr. Paulus Yanwar. Oh ini ada depan. Terima kasih Pak Din dan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, dan juga teman-teman pers. Jadi kami mengadakan aksi itu rasanya karena keprihatinan terhadap penyelewengan terhadap konstitusi, penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Padahal kalau kita lihat konstitusi, terutama pada mukadimah, pada pembukaan UUD 45, itu adalah merupakan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau itu dan merupakan satu kesatuan, pembukaan dan batang tubuh sebagai suatu pengejawantahan proklamasi dan bangsa dan negara Indonesia. Sehingga kalau terjadi penyelewengan berarti kehidupan kita berbangsa dan bernegara sudah dibahayakan. Dan kalau kita lihat bahwa kemerdekaan itu mengandung makna kedaulatan rakyat. Dan kalau kita lihat bahwa kedaulatan rakyat itu semakin hari semakin digerogoti.
Jadi kami dari GPKR antara lain aksi-aksi yang belum lama ini kami lakukan, antara lain kita menggugat terhadap pemilu yang dijalankan dengan curang, karena itu merupakan bukan hanya pelanggaran tapi perampasan terhadap kedaulatan rakyat. Lalu juga kami melihat bahwa konstitusi mengamanatkan negara berdasarkan atas hukum dan bukan atas kekuasaan belaka. Kan tetapi fenomena yang akhir-akhir ini semakin hari semakin marak, bahwa kekuasaan ternyata yang lebih dominan daripada hukum, bahkan hukum dikendalikan oleh kekuasaan dan hukum dijadikan alat kekuasaan untuk mencapai tujuan-tujuannya, dan tujuannya celakanya lagi menjauh dari cita-cita kedaulatan rakyat maupun cita-cita kesejahteraan rakyat. Ya, inilah merupakan penyelewengan terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kami menuntut agar dihentikan penyelewengan terhadap konstitusi dan ditegakkannya hakikat asli, artinya cita-cita asli konstitusi, cita-cita asli Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang dirumuskan, yang dicanangkan oleh para pendiri bangsa. Jadi ini adalah merupakan apa yang kami coba tuntut dan kami perjuangkan. Kalau tadi dikatakan apakah dalam jangka pendek, kami harap segera bisa terwujud, akan tapi kalaupun kami melihat bahwa masih panjang perjuangan, kami juga sanggup untuk menjalani perjuangan dalam jangka yang panjang sehingga tercapailah cita-cita bagaimana ini merupakan juga cita-cita para pendiri bangsa, cita-cita kita mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Paulus Januar dari GPKR, dan selanjutnya mewakili Presidium G45 Gerakan Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 pada Pak Edwin. Silakan. Edwin Sukawati. Assalamualaikum Pak Bin Alfredin. Belum hidup. Sudah ya? Sudah. Bapak Ibu pimpinan Presidium 3 organisasi ya yang ada sekarang. Jadi yang menjadi concern kita adalah kita akan memperingati Hari Konstitusi tanggal 18 Agustus 2024, di mana kita menganggap Hari Konstitusi itu mulai ini kalau nggak salah baru tahun 2000 berapa ya, 19 kalau nggak salah ya, menjadi Hari Konstitusi. Sebelumnya belum ada itu. Jadi ada Kepresnya, yaitu tahun lalu mengambil sidang BPUPKI yang terakhir setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Jadi itu yang dipakai. Itu yang pertama. Jadi kita memperingati itu. Khusus dari G45 memperingati adalah hari dicanangannya konstitusi kesepakatan BPUPKI yang menjadi bagian daripada dokumen negara. Itu menjadi pegangan kita. Kita tahu perbedaan pendapat 1 Juni, 22 Juni, bahkan 31 Mei, kemudian diselesaikan dengan 18 Agustus dengan waktu yang sangat singkat sekali. Itu yang harus kita peringati. Ini pengorbanan dari berbagai pihak dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Tadi sampaikan Pak Paulus mengenai cita-cita kemerdekaan. Nah, G45 sangat concern mengenai cita-cita kemerdekaan. Cita-cita kemerdekaan itu adalah nomor 1 esensinya, melepas dari penjajahan. Penjajahan yang membuat kita sengsara, bangsa Indonesia ditindas, diperas, dijajah ratusan tahun oleh kekuatan imperialisme, kolonialisme. Yang kalau Bung Karno mengatakan, yang namanya kolonialisme itu adalah anak kandung daripada kapitalisme. Jadi lawan kita siapa? Imperialisme, kolonialisme, dan yang nomor 1 apa? Kapitalisme.
Jadi itulah cita-cita kemerdekaan kita yang harus kita pertahankan sampai saat kita merdeka atau kita mau dijajah kembali. Nah, itu prinsip dasar yang disepakati seluruh the founding fathers maupun kelompok-kelompok etno-nasionalis. Ya dulu ada yang Ambon, yang Java, yang Batak segala macam, itu sebenarnya etno-nasionalis. Kita heterogen. Akhirnya menjadi satu. Jadi luar biasa sekali kesepakatan mengenai cita-cita proklamasi. Berjalan dengan timbul tenggelamnya Indonesia, Bung Karno dan founding father ingin menciptakan satu nation yang karakter building bangsa Indonesia yang sangat heterogen. Berhasil atau tidak kita bisa lihat hasilnya sekarang. Jadi oleh karena itu ini jadi konsen daripada G45 dan teman-teman yang lain untuk memperingati yang pertama. Nah, pada hakikatnya kita melihat seperti apa cita-cita masih relevan apa tidak. Seperti sampai Pak Marwan tadi, ada amandemen Undang-Undang Dasar 4 kali. Itu udah mulai melenceng semua. Tapi kita tidak masuk ke situ dalam konteks karena sama-sama konstitusi. Suka atau tidak suka, itu disetujui secara formal oleh yang namanya rakyat, wakil-wakil rakyat, bukan rakyat keseluruhan. Karena berapa kali Undang-Undang Dasar kita dirubah-rubah. 27 Desember juga elitis, yaitu Undang-Undang RIS. Undang-Undang 50 juga elitis. Nah, mungkin yang agak merakyat pada saat 5 Juli 59, karena gerakan massa. Kembali ke Undang 45 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Karena tidak berhasilnya kita mengambil kesimpulan dasar pakai Pancasila atau Pancasila plus 7 kata. Ini clear nih. Sampai Pak Harto berontok, mulailah ada permainan untuk mengamandemen 4 kali, ya kan? Jadilah 10 Agustus 2002 undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Dasar Konstitusi Undang-Undang Dasar yang namanya Undang-Undang 2002, tetapi menjiplak soal Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini penyelewengan terjadi di sini. Itu urusan lain. Kita bicara konteksnya ini untuk ketiga organisasi adalah menuntut cita-cita kemerdekaan kita untuk dilanjutkan. Nah, kita lihat kacamata sekarang. Berbagai presiden kita lihat bagaimana Bung Karno, bagaimana Pak Harto, Habibie, Pak Megawati, Gus Dur maupun ini. Nah, kalau kita melihat dengan tolak ukur yang saya sampaikan tadi, cita-cita kemerdekaan, ini Jokowi di posisi mana nih? Posisi sama kita cita-cita kemerdekaan atau tidak? Ternyata sangat gamblang, saya tidak. Kenapa? Dia mengikuti musuhnya cita-cita proklamasi apa? Kapitalisme. Ya kan? Dia membuat kolonial baru di IKN, dia buat kolonial baru di Rempang dan lain sebagainya. PIK 2. PIK 2, PIK mana segala macam. Jadi oleh karena itu, ini pengkhianat. Oleh karena itulah ini yang dituntut harus diselesaikan masalah ini. Karena yang dilakukan Jokowi adalah pengkhianatan kepada konstitusi negara, pengkhianatan pada Undang-Undang Dasar. Jadi oleh karena itu ini yang harus diselesaikan. Nah, kalau Anda melihat sekarang ada perampokan Golkar, mau coba merampok PDI, sekarang PKB lagi ketakutan untuk Muhaimin, minta Kapolri jangan ada muka tandingan. Ini akan jadi tren. Kenapa? Undang-Undang Dasar disikat kok, apalagi yang kayak gini. Dia melakukan pelanggaran apa? Ciptaker. Dia melakukan pelanggaran itu. Undang-undang IKN dan PP segala macam semua melanggar prinsip. Karena dia apa? Memihak kepada kapitalisme. Yang menurut Bung Karno adalah ibu kandung daripada kolonialisme dan imperialisme. Jadi oleh karena itu memperingati Hari Konstitusi sangat penting sekali bagi eksistensi bangsa kita ini. Kalau kita katanya mau merdeka, tidak ada kemerdekaan sama sekali. Yuk lihat saja itu. Partai-partai politik nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Ibarat tuh udah kudis, borok semua udah ada di badannya, tinggal dikorek-korek diem, dikorek-korek diem, nggak ada yang berdaya. Bayangin golongan karya yang merupakan badan daripada partai negara zaman Orde Baru, di mana sana berlindung yang namanya ABRI, birokrat dan Golkar sendiri, tidak berdaya sama sekali. Ya kan? Itu partai negara yang juga salah waktu itu, ya kan? Sorry Pak Din kan dari Golkar waktu itu, kita koreksi. Jadi oleh karena itu
Sekarang kita nggak berdaya. Kenapa? Di belakangnya yang namanya Jokowi, ini adalah yang di belakangnya VOC dulu. VOC itu tuh yang di depan, di belakangnya kapitalisme global pada saat itu. Nah, jadi ini sama, posisinya ini adalah sama. Jadi oleh karena itu, itulah peringatan yang kita, teman-teman berjuang seperti Pak Marwan misalnya dengan Pak Narko di FDR petisi 100, ini terus-terusan nih, ya kan? Sekarang PIK 2, itu PIK 2-nya simbol kapitalisme, rempang simbol kapitalisme, ya kan? Ini masih ada ratusan lagi problem seperti itu, yang merupakan monopoli, kartel timah, kartel nikel, kartel minyak goreng, kartel segala macam. Kita nggak ada yang paham mengenai masalah ini. Ributnya urusan ya penting juga, misalnya urusan kondom dijual bebas, dikasih PP dan jilbab itu penting juga. Tapi ini jauh lebih penting karena kita jajahnya nggak pernah selesai, ini barang masih terus. Nah inilah makanya G45 dengan 2 organisasi lain yang ini mewakili ratusan ormas, bukannya puluhan lagi. Di G45 aja tokoh-tokoh yang memimpin puluhan ormas, belum yang di GKPR, belum yang di FDR dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ini adalah sangat penting. Dan perbuatan ini hanya satu bagian awal saja. Ini akan kita lanjutkan sampai berhenti kapitalisme menguasai Republik Indonesia ini. Saya pikir itu sementara, Pak Din. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.